Ini bukan solusi, Hu Mazi terengah-engah dan berkata, ada terlalu banyak pasukan di Gunung Jiupan. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Chen Ping juga memikirkan tindakan balasan. Dia tahu bahwa dia harus mencari tempat untuk bersembunyi sementara. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melanjutkan penyelidikan kebenaran di balik kematian keluarga Hu. Tepat pada saat itu, sebuah lembah besar muncul di depan. Pintu masuk lembah diselimuti kabut, dan beberapa reruntuhan arsitektur kuno dapat terlihat samar-samar. Apakah itu? Lembah Luoxian. Mata Hu Mazi berkilat terkejut. Konon, itu adalah medan perang para biksu kuno. Penuh dengan larangan dan jebakan. Pasukan utama di Gunung Jiupan tidak berani menginjakan kaki di sana dengan mudah. Mata Chen Ping berbinar, inilah tempat yang kita butuhkan. Keduanya saling memandang dan bergegas ke lembah Luoxian tanpa ragu-ragu. Ketika para pengejar di belakang mereka melihat mereka memasuki lembah Luoxian, mereka semua berhenti dan tidak ada seorang pun yang berani mengejar. Setelah memasuki lembah Luoxian, udara di sekitar kami tiba-tiba menjadi berat. Sisa-sisa bangunan kuno tampak dalam kabut, senjata dan tulang berkarat berserakan di tanah, dan suasana mencekam terasa di mana-mana. Tempat ini sebenarnya tidak sederhana. Chen Ping dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar, kita harus berhati-hati dan jangan pernah melanggar batasan di sini. Hu Mazi mengangguk dan menggenggam erat pisau panjang di tangannya. Dia dapat merasakan adanya kekuatan mengerikan yang tersembunyi di lembah ini, seakan-akan kekuatan itu dapat bangkit kapan saja. Mereka berdua berjuang maju di lembah Luoxian, menghindari jebakan dan batasan yang jelas. Dalam perjalanan, mereka menemukan beberapa kerangka biksu kuno. Dilihat dari bentuknya, pertempuran dahsyat pasti pernah terjadi di sini di masa lalu. Chen Ping, lihat apa itu? Hu Mazi tiba-tiba berkata, sambil menunjuk ke sebuah prasasti batu yang pecah di depannya. Chen Ping berjalan mendekat dan melihat beberapa kata yang kabur terukir pada prasasti batu. Dia dengan hati-hati mengidentifikasinya untuk waktu yang lama sebelum dia hampir tidak dapat mengenali beberapa kata, surga kelima. Lorong, buka, jalan menuju surga kelima. Hati Chen Ping dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah ada jalan menuju surga kelima yang tersembunyi di lembah Luoxian ini? Pada saat ini, fluktuasi energi yang dahsyat terdengar dari jauh, dan jelaslah bahwa seseorang telah masuk ke lembah Luoxian. Wajah Chen Ping berubah dan dia menarik Hu Mazi untuk bersembunyi di balik batu besar. Saya melihat sekelompok biksu berjalan hati-hati, dipimpin oleh penyihir Yuyue dan pericilian dari Istana Kejahatan Hitam. Di belakang mereka ada puluhan kultivator alam abadi duniawi, dan jelas terlihat bahwa dua kekuatan besar telah bergabung. Beraninya mereka masuk, tanya Hu Mazi dengan suara rendah karena terkejut. Chen Ping mengerutkan kening, sepertinya mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membunuh kita, lah memperhatikan bahwa penyihir bulan dan peri ular merah sama-sama memegang liontin giok di tangan mereka. Liontin giok itu memancarkan cahaya redup, yang tampaknya mampu melawan batasan di lembah Luoxian. Saudari Yuyue, apakah Anda yakin mereka telah memasuki lembah Luoxian? Peri ular merah bertanya dengan agak gelisah, jelas takut dengan lingkungan di sini. Penyihir bulan hantu mencibir, jimat pelacakku tidak mungkin salah. Selama aku membunuh si brengsek Chen Ping dan sisa-sisa keluarga Hu, aku akan mendapat hadiah dari penguasa langit kelima. Apa gunanya risiko kecil ini? Jejak keserakahan terpancar di mata peri ular merah, aku harap apa yang kau katakan itu benar. Pasukan dari dua kekuatan utama terus bergerak lebih dalam ke lembah Luoxian dan segera menghilang di awan. Chen Ping dan Hu Mazi berjalan keluar dari balik bebatuan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sepertinya kita dalam masalah besar, kata Chen Ping dengan suara berat, mereka benar-benar tahu tentang surga kelima, dan tampaknya mendapat dukungan dari petinggi surga kelima. Ekspresi Hu Mazi pun berubah sangat buruk, jadi, kehancuran keluarga Huku kemungkinan besar berkaitan dengan kekuatan langit kelima. Chen Ping mengangguk, kemungkinannya semakin besar. Kita harus mencari tahu kebenarannya sesegera mungkin, kalau tidak, bukan hanya kita, tetapi seluruh surga keempat akan berada dalam krisis. Keduanya tak berani menunda lagi dan terus berjalan menuju kedalaman lembah Luoxian. Mereka tahu jalan di depan akan lebih sulit, tetapi demi keluhan keluarga Hu dan demi kebenaran yang telah ditutup-tutupi, mereka harus terus maju. Jauh di dalam lembah Luoxian, kabut menjadi semakin tebal, dan bahkan kesadaran spiritual sangat terbatas. Chen Ping dan Hu Mazi bergerak maju dengan hati-hati,
selalu waspada terhadap pergerakan di sekitar mereka. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dalam kabut di depan. Chen Ping segera memberi isyarat kepada Humazi untuk berhenti, dan keduanya menahan napas dan bersembunyi di balik pohon kuno. Saya melihat sekelompok kultivator berjalan mendekat, dipimpin oleh seorang pria kekar yang memancarkan aura Dewa Bumi tingkat keempat. Para biksu yang mengikutinya semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan anggota dari suatu kekuatan besar. Bos, kita sudah lama mencari dan belum melihat satu orang pun. Mungkinkah intelijen itu salah? Tanya seorang biksu jangkung dan kurus. Pria kekar itu mendengus dingin, mustahil. Istana Iblis Hitam dan Sekte Ular Merah telah memastikan bahwa Chen Ping berada di lembah abadi jatuh. Selama kita menangkapnya, kita akan bisa mendapatkan dukungan dari penguasa langit kelima, dan seluruh Gunung Jiupan akan menjadi milik kita. Para biksu lainnya segera menunjukkan ekspresi gembira dan mencari lebih giat lagi. Chen Ping dan Humazi bersembunyi di balik pohon kuno, tidak berani bermapas. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak kekuatan yang memburu mereka, dan tampaknya tujuan kekuatan ini bukan hanya hadiah besar, tetapi juga dukungan dari langit kelima. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Humazi dengan gugup dan suara rendah. Chen Ping mengerutkan kening, lah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan begitu banyak orang kuat sekaligus. Pada saat itu, pria kekar itu tampaknya menyadari sesuatu dan berjalan menuju ke arah mereka bersembunyi. Siapa di sana? Keluar. Chen Ping dan Humazi merasa gugup, mengetahui bahwa mereka telah terekspos. Tatapan mata Chen Ping berubah tajam, dan dia hendak bertarung sampai mati, ketika tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Saya melihat gunung besar di kejauhan runtuh, dan napas yang mengerikan menyembur keluar dari tanah. Seluruh lembah Luoxian berguncang, batasan kuno diaktifkan, dan sinar cahaya menyilaukan melesat ke langit. Tidak bagus, kita telah memicu batasan inti lembah Luoxian. Wajah pria kekar itu berubah drastis, cepat mundur. Kelompok biksu itu berbalik dan berlari dengan panik, tetapi beberapa dari mereka tertelan oleh retakan ruang angkasa yang tiba-tiba. Pasukan penyihir bulan hantu dan peri ular merah juga terkena dampaknya, dan banyak dari mereka tewas. Chen Ping dan Humazi juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Mereka tidak menyangka bahwa pembatasan di lembah Luoxian akan begitu menakutkan. Cepat, Chen Ping bereaksi dan menarik Humazi menuju kedalaman lembah Luoxian. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Keduanya berjuang maju dalam kekacauan itu. Retakan ruang terus bermunculan di sekitar mereka dan reru bangunan kuno runtuh satu demi satu. Mereka hampir tersedot ke dalam celah beberapa kali, tetapi untungnya Chen Ping bereaksi cepat dan melarikan diri. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari sebelum getaran di sekitar saya akhirnya mereda. Chen Ping dan Humazi terjatuh ke tanah, terengah-engah. Kita selamat. Humazi berkata tidak percaya. Chen Ping mengangguk, melihat sekeliling, dan mendapati bahwa mereka telah sampai di tempat yang aneh. Tidak ada awan atau reruntuhan arsitektur kuno di sini, hanya altar besar dengan ukiran rune misterius di sekitaran tempat. Apa ini? Humazi menatap altar dengan rasa ingin tahu. Chen Ping berjalan ke altar dan mengamati rune dengan saksama. Tiba-tiba, matanya tertarik pada sebuah prasasti batu di tengah altar. Apa yang terukir di prasasti itu ternyata jalan menuju surga kelima. Jadi begitu, Chen Ping tiba-tiba menyadari, memang ada jalan menuju surga kelima di lembah Luoxian, tetapi cara untuk membuka jalan itu adalah dengan mengaktifkan pembatasan inti di sini. Pantas saja pasukan itu berani memasuki lembah Luoxian. Target mereka bukan kita sama sekali, melainkan jalan menuju surga kelima. Humazi pun mengerti, dan raut wajahnya berubah sangat jelek, jadi, kita sudah dijadikan umpan sejak awal. Chen Ping mengangguk, kemungkinan besar. Penyihir bulan hantu dan peri ular merah pasti sudah tahu cara membuka lorong itu sejak lama. Mereka sengaja mengeluarkan perintah berburu untuk menarik semua kekuatan besar ke lembah abadi yang jatuh dan menggunakan darah kita untuk mengaktifkan pembatasan inti. Pada saat ini, rune di sekitar altar tiba-tiba menyala, dan celah ruang besar perlahan terbuka di atas altar, memancarkan aura unik dari surga kelima. Salurannya terbuka, kata Humazi dengan penuh semangat. Chen Ping mengerutkan kening, dia merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat. Rupanya, penyihir bulan dan peri ular merah juga telah tiba. Ayo pergi. Chen Ping mengambil keputusan cepat dan menarik Humazi ke celah angkasa.
Dia tahu bahwa hanya dengan pergi ke surga kelima dia dapat menyingkirkan para pengejar ini dan mengetahui kebenaran tentang kematian keluarga Hu. Saat mereka memasuki celah angkasa, penyihir bulan dan peri ular merah tiba melihat lorong itu terbuka. Keduanya menampakkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka dan melompat masuk tanpa ragu-ragu. Retakan ruang angkasa itu perlahan tertutup, dan lembah Luoxian kembali damai lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya tulang-tulang yang berserakan dan reruntuhan yang pecah yang menceritakan apa yang telah terjadi di sini. Di surga kelima, di atas gunung yang disebut Black Wind Ridge, ruang angkasa terpelintir dan sosok Chen Ping dan Hu Mazi berjatuhan berantakan. Kedua lelaki itu jatuh tersungkur ke tanah dan tidak dapat menahan batuk. Energi spiritual langit dan bumi di surga kelima beberapa kali lebih padat daripada energi spiritual di surga keempat, sehingga agak sulit bagi mereka untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Apakah ini surga kelima? Hu Mazi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pegunungan Black Wind Ridge lebih megah daripada pegunungan di langit keempat. Langitnya berwarna ungu muda dan udaranya dipenuhi energi spiritual yang kaya. Chen Ping mengangguk, merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya pulih dengan cepat berkat asupan energi spiritual surga kelima. Ya, ini surga kelima. Tapi kita harus segera pergi dari sini. Siapa tahu penyihir bulan hantu dan yang lainnya akan menyusul kita. Saat keduanya berdiri, mereka tiba-tiba merasakan aura kuat mengunci mereka. Wajah Chen Ping berubah, dan dia menarik Hu Mazi untuk melarikan diri, tetapi dihalangi oleh cahaya kemasan. Seorang biksu parubaya yang tinggi muncul di hadapan mereka. Tingginya 2 meter, dengan punggung lebar dan bekas luka di wajahnya, telah memancarkan aura mengerikan seorang dewa bumi tingkat 5. Kamu dari surga keempat, biksu setengah baya itu bertanya dengan dingin, dengan kilatan tidak bersahabat terpancar di matanya. Hati Chen Ping mencelos, tak menyangka akan bertemu pria kuat tepat setelah mencapai level kelima. Dia menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya dan menatap lawan bicaranya dengan waspada, siapa kau? Kenapa kau menghalangi jalanku? Biksu setengah baya itu mencibir, di Black Wind Ridge ini, tak seorang pun berani berbicara kepadaku seperti ini. Akulah penguasa Black Wind Ridge, Taois beruang hitam. Kalian berdua tampak asing. Kurasa kalian anak-anak muda yang baru saja datang dari surga keempat. Kebetulan aku sedang membutuhkan 2 pelayan baru-baru ini, jadi aku memilih kalian berdua. Dan kau, seorang kultivator dari alam Sanxian, telah mencapai tingkat kelima, jadi kau pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadilah pelayanku, dan tak seorang pun akan berani menindasmu. Taois beruang hitam mengatakan ini dengan nada sombong. Hu Mazi berteriak dengan marah, kau bermimpi kita bukan buah kesemek lunak yang bisa dimanipulasi orang lain.